Dalam adab Melayu yang telah bersebati dengan adab Islam, kebersihan memang menjadi sebahagian dari iman. Sebagaimana tersebut dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah adab yang tak dapat dilepaskan oleh orang Lampung sebagai salah satu pewaris peradaban Melayu. Kemelayuan dalam hidup orang Lampung ibarat zat dengan bendanya. Ia tak bisa dipisahkan. Kemelayuan ini nampak pada banyak hal. Sastra Lampung adalah salah satunya. Berbaris-baris kalimat sastra mewaris, melampaui proses regenerasi yang dilakukan tidak hanya melalui kitab-kitab sastra, namun juga melalui sastra lisan. Orang Lampung itu seperti orang Melayu pada umumnya adalah orang yang memang dekat dengan tradisi sastra. Jadi hampir semua geraknya itu sebenarnya adalah sastra. Misalnya mulai dari lahir, beranjak remaja, dewasa, sampai meninggal itu ada upacara-upacara yang penuh dengan bahasa yang indah atau bahasa sastra seperti itu. Gitu. Setiap tahapan kehidupan itu ada sastra yang digunakan, misalnya dalam berdoa. Kemudian ada kalau dulu sebelum Islam masuk kan ada mantra dan sebagainya itu. Misalnya membuka ladang. Kemudian semua gerak itu semua diterjemahkan dalam bahasa sastra. Sastra lisan Lampung itu lebih pada pergaulan, gitu ya. Lebih pergaulan dalam pengertian untuk mengakrabkan satu sama lain, pemuda-pemudi antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, dan sekaligus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan yang timbul melalui kias misalnya disampaikan kritik, tapi yang dikritik tidak akan marah karena kan disampaikan dengan cara yang menghibur gitu. Nah itu salah satu fungsi yang saya kira menarik dan itu terus dipelihara gitu. Misalnya kalau misal untuk persoalan muda-mudi bisa bermain segata misalnya, itu berbalas pantun. Kalau misal mau cerita-cerita sedih bisa hehiwang gitu. Nah, hehiwang itu menyampaikan duka cita tapi sekaligus edukatif. Misalnya seseorang menceritakan kehidupan masa lalunya atau menceritakan sesuatu yang membuat mereka sedih, tapi juga kesedihan itu, di balik kesedihan itu ada sesuatu yang harus disampaikan menjadi pelajaran bersama. Ini Melayu, dasarnya sama Melayu, pola-polanya juga Melayu, syair dan sebagainya. Cuma persoalannya kan persoalan bahasa saja gitu, ya. Cuma disampaikan dalam bahasa Lampung gitu, sehingga dia milik orang Lampung. Lampung bagian dari Melayu gitu. Kalau menurut Marsden dia bagian dari Melayu gitu ya. Karena kebahasaan, karena budaya kelihatan berbeda-beda. Tapi saya kira pada dasarnya itu satu gitu. Lampung ini punya triliterasi. Ada huruf Lampung, kemudian Arab Melayu atau huruf Jawi itu, dan satu huruf Latin. Kalau huruf Lampung kan huruf pengaruh huruf Pallawa. Kemudian Islam masuk, dan itu membawa dampak kepada penggunanya huruf Jawi atau huruf Melayu, Arab Melayu. Nah kemudian sekarang kan sesuai dengan perkembangan huruf Latin tidak bisa ditolak, memang persebarannya lumayan besar. Dan satu hal memang kalau dalam catatan Belanda kan memang orang Lampung itu memang relatif bebas buta aksara di zaman itu. Walaupun mungkin huruf Lampungnya itu terkikis oleh huruf Arab dan huruf Latin. Ada satu masa masyarakat Lampung karena mungkin emosi keagamaan dan sebagainya itu memusnahkan mantra-mantra yang ditulis di batu-batu, di bambu-bambu gitu, yang ditulis di kulit kayu, ditulis di kertas-kertas, itu dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama, itu dibakar gitu ya, atau dimusnahkan gitu, sehingga sisanya sedikit gitu. Nah saya percaya itu ada hubungannya antara yang tertulis dulu gitu dengan yang dilisankan sekarang gitu. Ketika adat perkawinan menggunakan adat, pasti muncul tradisi lisan Lampung, muncul sastra dalam bentuk sastra dan sebagainya gitu. Nah ini secara tidak langsung menjadi proses pewarisan kan gitu.
karena didengar oleh generasi muda dan sebagainya, situasi juga akan mendukung dan sehingga nanti turun temurun. Nah, ini yang membuat tradisi lisan Lampung ya, sastra lisan itu menjadi terus ada dalam masyarakat. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri di mana-mana saya kira ini teknologi informasi ya. Itu kan membuat orang menjadi sendiri-sendiri gitu ya. Sehingga untuk berkumpul itu menjadi agak jarang gitu ya. Sementara kalau dulu kesenian tradisi kan menjadi ajang untuk berkumpul. Kalau sekarang kan televisi, ya internet dan sebagainya gitu ya. Pola hidup berubah sehingga masyarakat juga berubah. Nah, ini tantangannya saya kira gitu. Sehingga perlu masyarakat atau orang yang betul-betul mencintai sastra Lampung atau tradisi Lampung untuk membangun satu situasi atmosfer supaya apa? Supaya generasi muda ini mau melanjutkan dengan baik gitu. Saya tetap nyari bakat-bakat generasi muda yang bisa diajar dan bisa tahu, pandai tahu lagi itu, Bu. Sanggar saya namanya Sanggar Sumo Jering. Jadi bahasa Lampung nih, Bu. Sumo Jering ya. Sanggar itu isi-isinya pertama kias dengan segata. Jadi kalau kias itu orang satu, Bu. Kalau segata nih orang dua, duet. Nah, di situ ada gambus tunggal. Udah itu diker baru, Bu ya, sama bedana. Jadi banyak macamnya sanggar itu. Sebuah tesis Profesor Dr. Dingco pernah menyatakan bahwa bahasa Melayu Lampung adalah induk dari bahasa Melayu di Sumatera. Hal ini tentu saja merupakan sebuah tantangan penelitian yang menarik bagi para akademisi atau siapa saja yang peduli dengan budaya masyarakat Lampung. Namun, masa lampau Lampung belum terkaji dan belum dicatat lengkap oleh orang Lampung itu sendiri. Manuskrip Lampung itu disusun oleh Pandartuk. Isinya sebenarnya sastra lah seperti itu. Dan sastra tutur terutama yang kemudian dituliskan oleh Pandartuk melalui hasil penelitian dia dengan misalnya dia mewawancarai, kemudian meminta penduduk melisankan dan dia mencatat itu mungkin dengan beberapa pembantunya gitu. Belum ada yang memang lembaga yang secara khusus misalnya meneliti tentang bahasa, sastra atau budaya Lampung itu secara terlembaga di sebuah jurusan atau fakultas seperti itu. Kalau saya sih memang sejak lama sebenarnya mendorong agar Lampung itu punya fakultas ilmu budaya atau kalau dulu fakultas sastra. Yang di dalamnya kan ada ilmu-ilmu yang mengkaji Lampung secara lebih terarah gitu, misalnya bagaimana sejarahnya, bagaimana antropologinya, bagaimana bahasa dan bagaimana sastra. Dan bagaimana misalnya arkeologi Lampung itu kan banyak tersebar di berbagai wilayah di Lampung gitu. Dan ya ada sih pengkaji lainnya bisa banyak, misalnya datang dari luar, misalnya dari UI, dari Prancis, dari mana, tapi kan bukan di Lampung dan kebanyakan orang di Lampung tidak tahu soal itu. Kalau itu dilakukan secara lebih terstruktur, lebih sistematis dan secara terus-menerus kan paling nggak bisa mendorong pelestarian dan mungkin pengembangan dan pemberdayaan dari bahasa, sastra dan budaya Lampung itu. Apa yang tercermin sebagai adab Lampung semestinya dapat dieja jejaknya dalam sastra-sastra Lampung. Merawat segala ingatan yang terwaris dalam sastra-sastra Lampung adalah sepenting merawat peradaban itu sendiri.